Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor konsumer. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan CMRI, ke-9 WIM, ke-10 Cleo, ke-11 Hoki, dan terakhir Sido. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6.725, terkoreksi 1,1%. Kalau dia transaksi asing itu net sell. Kalau dia bokor semarnya INDF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDF kondisi seperti ini kelihatannya koreksi dulu. Kemungkinan besar nih aja maksimal swing low-nya ya, harusnya jangan sampai nutup gap lah. 6.600 sampai 6.550. Nah itu aja harusnya swing low-nya, dan mungkin akan konsolidasi range-nya. Seperti itu ya pergerakannya. Kalau Bapak Ibu ada beli di pucuk juga nggak masalah di 6.900. Hold aja. Yang penting sabar, kuncinya itu aja. Kalau ini saham fundamental bagus ya nggak masalah. Tinggal average down ya. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja average down-nya. Dan sabar kuncinya. Ya bagus nih. INDF nih akan up trend karena juga INDF ini kan baru awal naik, belum 10% naiknya nih, dari 6.000 sampai 7.000 kan. Nah 12% itu masih normal, masih wajar, bahkan masih di bawah rata-rata kenaikannya nih. Mestinya nanti tahun ini dia udah bergerak di atas 7.000. Tinggal nunggu momentum aja. Jadi kondisi seperti ini mungkin bisa turun dulu, minggu depan nggak masalah. Hold aja atau average down atau buy on weakness bagi Bapak Ibu yang belum punya di 6.600 sampai 6.550. Mungkin kalau dia nutup gapnya ya makin dalam turunnya agak lemah, cepet naiknya, tapi ya nggak masalah juga. Mau ke 6.000 lagi juga ya tinggal average down ya, bisa seperti itu. Tapi perkiraan saya untuk INDF itu kemungkinan besar ya maksimal 6.550 terus naik lagi seperti ini ya. Jadi dia paling retest trendline downtrendnya ini aja. Sekali dua kali lagi turun baru mantul. Tuh ya, indikasinya seperti itu. Kalau pola cup and handle-nya ini udah tercapai, jadi ya retest dulu lah ya. Ngumpulin tenaga, kelihatan kok volumenya ini besar. Ini ada akum di atas, transaksi besar, mestinya sih dijaga. Kalaupun ternyata di luar plan, jebol juga 6.500 ya sini ya, atau sini, nggak masalah lah ya. Kalau Bapak Ibu pakai trading plan, pakai stop loss juga boleh, kalau nggak juga nggak masalah. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle-nya hammer terbalik setelah dia 7 hari naik. Ya wajar kalaupun swing low-nya sampai 6.550 itu nggak masalah. Jadi kalau dia turun masih bisa berapa persen nih? Kecil aja nih, 2,5% aja dia turun untuk INDF. Harusnya seperti itu, mantul. Mau cepet ya mantul di atas 6.550 untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup dari 10.875, terkoreksi 0,91%. Kalau dia transaksi asing itu terus net buy. Kalau dia bekerja sebenarnya ICBP hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICBP ini dalam pembentukan web 5. Web 5 target saya 12.000 kalau bisa ya, atau 11.500. Dan kondisi seperti ini juga INDF itu berhasil menembus resisten semenjak 2020. Setelah COVID itu dia belum mampu menembus resistennya di 10.600 dan akhirnya tembus. Dan kalau dilihat volume saat dia menembus itu besar, berarti indikasinya buying power kuat. Berarti ada partisipasi big fund mungkin untuk narik ke atas juga, dan ya sangat berpeluang ke 12.000. Dari harga sekarang potensi upside-nya masih bisa berapa persen nih? 10% kalau dikasih di akhir tahun nggak masalah juga kan? 7 bulan nunggu 10% daripada simpen di bank. Tapi ini disclaimer on ya, namanya saham tuh bisa aja di luar plan tiba-tiba 7 bulan ke depan market crash dan turun dulu. Ya sabar, itu aja. Namanya pengen profit yang besar lebih dari simpan uang di bank ya pasti ada resiko. Itu nggak bisa dihindar. Setiap apapun itu yang menghasilkan cuan yang lebih besar, potensi profitnya lebih besar, pasti ada resikonya juga di situ yang mengiringi. Yang penting tahu fundamentalnya ICBP ini kuat, seperti itu aja. Dan untuk ICBP itu bagi dividennya sekitaran bulan 8 bulan 9 ya biasanya nih rata-ratanya, atau Juli juga bisa. Dan kalau dilihat dia udah naik berapa persen nih dari bottomnya, udah lumayan juga ya, naik 45%. Dan mungkin gak masih naik lagi. Harusnya masih bisa naik. Kalaupun misalnya ini false break sampai dia bagi dividen nanti, ini aja nih. Ya 9.300, 9.400 ini aja. Tinggal average down aja. Kalau Bapak Ibu punya harga pucuk, ternyata di luar plan, dia turun lagi, average down aja di area ini. Ya, target ICBP tetap potensi ke 12.000.
MACD-nya juga tajam mengarah ke atas, volume meningkat. Mestinya sih masih bisa lanjut untuk ICBP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.400, terkoreksi 0,67%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bekas sebenarnya UNPR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, UNPR bagus. Sudah indikasi pola double bottomnya itu terkonfirmasi. Dan dia udah 2 minggu konsolidasi. Kemungkinan lagi ngumpulin tenaga. Harusnya 4.400 dijaga. Kalau Bapak Ibu mau trading cepet, swing trade pendek, ya tinggal stop loss kalau dia gagal bertahan di atas pas 4.400. Ini kan lagi konsolidasi nih, 100 poin. Tinggal nunggu momentum. Kalau minggu depan bagus sinyalnya, tembus 4.500, nutup gap minimal, dan bahkan ke 5.000 nih level psikologisnya, harga psikologis seperti ini untuk UNPR. Menarik nih untuk UNPR, risk reward bisa seperti ini juga. Cut lossnya ya paling 2,5%, target profit 5.000, tarik aja langsung nih. Bahkan 1/6 sampai 1/7 nih kalau berminat, dan ini disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Menarik UNPR, konsolidasinya juga bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga nggak masalah, memang candle bearish engulfing, tapi kalau bisa hijau minggu depan tembus 4.500 sangat berpeluang di Juni menutup gap-nya ya. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 960, terkoreksi 1,53%. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 960, terkoreksi 1,53%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas sebenarnya MSP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MSP saya ada cut loss karena saya pasang auto stop loss di 960. Udah 2 minggu saya nunggunya. Perkiraan saya dia bisa ngekor, kelihatannya kan ada akum. Dan setelah dia membentuk candle rejection di atas ini, terus ada perlawanan beberapa hari. Nah, saya berani spec buy, 2 minggu nunggu, ternyata cut loss jelek. Ternyata ada yang buang, dan kondisi seperti ini saya lebih ke wait and see dulu aja untuk HMSP, atau saya nanti perhatikan lagi di area ini. Kalau dia ada di 900 sampai 895. Nah, ini bisa saya perhatikan di sini nanti kalau dia ada. Jadi seperti itu untuk HMSP, indikasinya masih downtrend, belum ada kekuatan, apalagi saat dia turun dari 1000-nya minggu ini dengan volume yang besar. Jadi peluang besar sih melanjutkan penurunan untuk HMSP karena sudah 2 kali rejectionnya. Iya, dia mencoba naik dan gagal. Ya udah, siap-siap ke bawah. Lanjut turun. Peluang besar 900 sampai 890 untuk HMSP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 27.850, terkoreksi 2,28%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas money-nya GGRM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GGRM kondisi seperti ini, dia berhasil menembus trendline downtrend tapi gagal menembus 30.000 dan terkoreksi dulu 26.000 arahnya. Akan retest dulu karena ini kan dia belum ada retest membentuk swing low. Sebelumnya swing low-nya masih belum terbentuk ya. Ini cuman koreksi biasa. Ya ini dia akan membentuk swing low-nya di 26.000. Kita lihat bertahan nggak dia di atas itu. Ini harusnya dia retest dulu sekali baru mantul lagi. Kita lihat mantul nggak dia habis retest pola pattern flag-nya nih, karena targetnya ini kalau terkonfirmasi pola pattern flag ya ke 36.000. Dan support kuat yang harus dijaga bagi Bapak Ibu yang pakai stop loss, kalau misalnya besok Senin dia koreksi lagi, jaga aja di 26.000 sampai 26.500 ini. Stop loss kalau dia tutup di bawah 26.000, tinggalin aja dulu ya, gagal. Itu aja untuk GGRM. MACD-nya sudah bagus mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga meningkat. Mungkin ada yang profit taking aja, kita lihat aja ya. Mantul nggak dia dari daerah 26.500, 27.000-nya itu. Coba aja di area itu ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada volume yang besar lagi di atas, cuman sudah 3 kali rejection, takutnya buangan. Konfirmasinya 26.500. Jebol itu jelek untuk GGRM. Seperti itu tuh GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.810, menguat 1,8%. Kalau dia transaksi asing malah net sell. Kalau dia bekas marinya Mayor diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa nih Mayor. Mantul lagi dari 22.500 dan breakout dari 2.750 dan menembus 2.800. Targetnya kemana? Ini kelihatannya udah 2 konsolidasinya. 3.000 arahnya untuk Mayor. Jadi ada peluang menguji resisten semenjak Desember 2020. Resisten setelah COVID. Ke situ arahnya untuk Mayor. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya, hot aja.
follow the trend aja selama di atas 2700. Ya seperti itu, nekat-nekat aja. Kan kelihatan nih di mana support resistennya, ya nekat karena kelihatannya dia konsolidasi. Setiap mau jebol support dia ditarik naik, jebol support tarik naik. Ya indikasinya bagus seperti itu. Jadi seperti itu untuk mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 142 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Aisyah diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Aisyah harus rebound minggu depan, harus tutup di atas 165, nggak boleh lagi. Dan perlu hati-hati kalau Bapak Ibu ada yang beli Aisyah di 140, 142. Kalau sampai tutup di bawah 140, misalnya di 137, 136, tinggalin aja dulu ya. Minggu depan harus rebound untuk Aisyah, minimal tutup di atas 145. Kalau bisa ya 150. Kalau dilihat ada rejection, ada oke nih. Kalau dilihat memang ada candle doji, ada rejection di bawah, berarti ada buying power. Kita lihat aja. Harus rebound minggu depan. Karena dia udah membentuk doji 3 kali. Kalau tiba-tiba kena buang, jelek tuh ya. Biasanya distribusinya cukup besar nanti kalau dia dibuang. Seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.290, menguat 2,38%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Cimori diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori kondisi seperti ini, ya dia bertahan di area demand-nya dan ada peluang mencoba kembali rebound. Tapi harga belinya yang kurang ideal. Kalau Bapak Ibu baru mau beli, harusnya belinya tuh di area bawah ini, di 4.200 ke bawah. Ya biar stop lossnya tipis. Karena kelihatan nih volume mulai meningkat ya. Dan dia ada rejection. Semestinya sih kemungkinan besar bisa konsolidasi. Supportnya 4.000 dan resistennya 4.400. Jadi naik turunnya bisa dapat 10%. Tapi ya belinya dekat support untuk Cimori. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1.170 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. WIM sudah juga naik tinggi ya. Kondisi seperti ini dia juga sudah all time high. Agak beresiko sih kalau baru mau beli. Dan juga pola cup and handle-nya ini sudah tercapai. Jadi lebih baik wait and see aja dulu lah untuk WIM ya. Kalau yang punya ya follow the trend aja selama di atas 1140 itulah. Selama di atas itu hold aja. Untuk minggu depan kalau dilihat dari time frame weekly-nya tuh ada rejection lagi ya. Takutnya sih merah. Hati-hatilah kalau beli bucuk karena resistennya ada di 1200 itu gagal ditembus. Kalau dilihat dari daily-nya seperti ini. Nah ya false break nih. Ini ada sinyal kurang bagus nih. Candle bearish engulfing di area pucuk, di area all time high. Bisa jadi swing low-nya itu ke 1000. Nah area ini nih menarik untuk spec buy. Mantul jual. Nggak perlu nunggu lama-lama. Kalau nunggu lama-lama tuh yang penting pasang trailing stop. Jaga-jaga profitnya jangan sampai hilang. Seperti itu. Untuk WIM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup menguat 7,27% ke harga 590. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo juga oke nih. Sudah strong uptrend. Dia berhasil menembus 550-nya dengan volume yang besar. Dan kelihatan saat dia mulai konsolidasi ini volumenya membesar nih ya. Di area ini 480 sampai 500 juga sudah saya infokan di grup. Memang lambat gerak tapi potensi bagus karena konsolidasinya bagus dan akhirnya dia berhasil menembus 480 dan lanjut. Itu sempat TP di 550, kemudian saya suruh spec buy lagi di grup di 510 ke bawah. Waktu dia koreksi di tanggal 5 Mei ini saya suruh antri lagi di bawah untuk buy dan sekarang follow the trend. Targetnya 600 sudah tercapai, tapi karena masih mencoba untuk naik, masih hot ya. Target selanjutnya 650. Bagus nih untuk Cleo ya. Saya perhatikan Cleo ini udah lama ya, tapi belum bergerak, kumpul-kumpul dulu dan akhirnya rebound juga. Seperti itu ya. Kalau kita lihat saham lagi akumulasi, sabar-sabar nunggunya. Kelihatan akumulasi itu ya kelihatan kok. Dia konsolidasi dan membentuk low baru. Naik turun, naik turun. Pas mau coba turun 470 tarik naik, coba turun tarik naik ya. Di bawah naik turun dia ngumpulin barang, kelihatan volume juga membesar. Ya udah sabar aja nunggu aja ya. Ditinggal kerja juga nggak masalah kan. Yang penting punya plan. Kalau ternyata di luar plan, ternyata akumulasinya jebol juga support out dulu. Seperti itu ya. MACD juga bagus. Harusnya Cleo masih lanjut, targetnya 650 dan 3 minggu dia naik ya. Seperti ini. Candle rejection, hammer terbalik
diindikasi dengan turun dulu kan. Jumatnya habis itu Senin turun dulu, mantul dari 500 harga psikologis dan rebound. Ya udah nekat lagi beli. Seperti itu aja ya. Kecuali dia pas beli di 500 ke bawah jebol 500 out dulu. Seperti itu. Untuk Leo menarik masih untuk Leo kalau ada retest koreksi itu bisa spec buy di 550. Harusnya dijaga ya, targetnya 680. Tapi ini disclaimer on sudah harga tinggi. Leo itu sudah saya infokan bahkan dari 480 500 ini. Untuk Leo seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 96 menguat 2,12%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sumarinya Hoki di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Hoki di area pucuk ya nggak masalah. Candle doji seperti ini nih nggak masalah di pucuk. Kecuali jebol nanti 95, 94 ya tinggal dulu. Atau Frost down di 88. Ini kan kelihatannya juga bagus. Konsol ada peluang ditarik naik juga nih untuk Hoki ya. Sabar-sabar aja untuk Hoki. Menarik untuk Hoki diperhatikan juga. Ini bisa nanti seperti Cleo ya. Yang penting kalau Bapak Ibu nekat beli di harga pucuk seperti ini, stop lossnya cukup dalam tuh. Sekitar ya 10% anggap. Tapi targetnya juga bagus 120 ini kalau berminat ya. Tapi ini disclaimer on ya. Saham lambat gerak juga likuiditas kecil. Kalau lagi di kumpul-kumpul bandar tuh biasanya likuiditas kecil nih. Risk reward 1 banding hampir 3. Menarik nggak? Harusnya menarik untuk Hoki. Jadi seperti itu untuk Hoki. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup di harga 775 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya Sido di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sido pola in wedge tapi biasanya kadang offset dulu ya. Tapi lebih aman. Sido ini tunggu aja dia tembus 780. Di bawah itu lebih ke wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ada yang kebeli, ya stop loss aja di bawah 750. Nah, seperti ini ya. Bisa jadi dia konsolidasi nanti di area ini. Nah, ini harga pertengahan. Kalau saya beli buy on break aja 780. Bertahan oke. Jadi seperti itu untuk Sido. Kalau dilihat dari time frame mingguannya, mestinya minggu depan harus hijau. Minimal bisa tutup di 780 800 tuh bagus. Harus hijau lah ya untuk Sido minggu depan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.